Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andaristi Bellatrix Prameswari dari Prodi Hubungan Masyarakat dengan NIM 154250194. Sebelumnya, selamat sore Ibu Yunis Tia Rahayu, aku Ketua Bemperda DPRD di Yogyakarta. Maaf sebelumnya saya izin bertanya ya Bu, untuk tugas akhir semester saya di semester awal ini, maka saya akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang perencanaan program pembentukan peraturan daerah. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bemperda menentukan isu mana yang sekiranya tuh perlu diprioritaskan dalam penyusunan Pemperda setiap tahunnya ya Bu? Jadi kalau kita ini setiap tahunnya itu pasti akan meminta setiap komisi itu mengajukan satu raperda begitu. Kita kan ada 4 komisi ya, komisi A, B, C, D. Ketugasannya sesuai dengan ketugasannya masing-masing. Nah, jadi kalau ada misalnya ya, nanti ada usulan dari eksekutif begitu, kemudian juga usulan dari DPRD dengan isu yang sama, maka kemudian yang akan kita pakai sesuai dengan aturan di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2011 itu disampaikan bahwa yang akan yang bisa atau yang akan diambil atau diprioritaskan adalah usulan dari DPRD. Itu sudah ada aturannya seperti itu. Nah, sehingga memang kalau yang diusulkan dari DPRD pasti itu akan menjadi prioritas. Meskipun demikian, kita pasti akan minta pendapat dari tenaga ahli Bapemperda, kemudian juga pendapat dari dari eksekutif begitu mengenai ini topik yang akan dimajukan. Kalau kemudian disepakati dari eksekutif, maka kemudian topik ini yang akan dibahas, dibawa maju untuk menjadi draft raperda ke depannya. Oh begitu, baik Ibu. Lalu untuk terkait usulan-usulan yang masuk tersebut, kira-kira apa saja kriteria yang membuat suatu usulan itu tuh bisa dimasukkan ke dalam daftar Pemperda itu? Ya, asal itu usulan dari DPRD biasanya kita masukkan ya dengan pertimbangan dari tenaga ahli Bapemperda, kemudian juga dari eksekutif seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada artinya tidak sesuai atau artinya dianggap tidak perlu, nah ini perlu kedepannya akan menjadi pertimbangan untuk dimajukan atau tidak begitu. Ini keputusan tergantung di Bapemperda. Artinya anggota Bapemperda nanti juga akan memberikan pertimbangan begitu ya, yang dianggap mungkin topik itu perlu dibahas atau tidak begitu. Oh baik, berarti kita harus tahu dari atas terlebih dahulu ya Bu. Oh iya. Untuk yang pertanyaan terakhir, dalam proses penyusunan Pemperda ini, bagaimana cara Bapemperda mengumpulkan data atau informasi agar program yang disusun itu benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah, Bu? Ya, jadi setiap usulan raperda itu kan biasanya melibatkan masyarakat. Masyarakat ketika kita akan membuat naskah akademik ini, kita pasti mengundang warga masyarakat ya sesuai dengan bidang keahliannya untuk hadir di setiap seminar yang kita lakukan, kemudian juga fokus group discussion yang dibuat oleh Bapemperda. Jadi masukan-masukan dari warga masyarakat inilah nanti yang akan menjadi pertimbangan untuk bisa dilanjutkan atau tidak begitu. Nah, biasanya usulan dari warga masyarakat ini tidak ada yang menolak begitu ya, yang kita alami sampai hari ini. Tetapi banyak memberikan masukan dalam rangka untuk memperbaiki perda ya, raperda ini ke depannya agar bisa implementatif di masyarakat. Baik, begitu ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Penjelasannya sangat membantu kami dan juga sangat membantu warga-warga sekitar kami juga. Terima kasih. Terima kasih.